Dari sini perjalanan virus corona dimulai menuju ke arah pencernaan, limfa atau paru-paru. Paru-paru dikelilingi oleh miliaran sel epitel dan mukosa. Sel epitel merupakan sel terluar tubuh yang melapisi organ dan mudah terinfeksi. Virus corona yang terhubung dengan reseptor spesifik pada membran korban akan menyuntikkan materi genetiknya dan mulai menggandakan diri. Sehingga sel akan dipenuhi dengan beberapa virus salinan yang siap meledak pada titik kritis. Sel yang hancur menyebabkan virus corona baru dan menyerang sel yang lebih banyak lagi. Dalam 10 hari, jumlah sel yang terinfeksi naik tajam, sehingga miliaran virus telah memenuhi paru-paru. Virus mulai menyerang kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh yang melindungi tubuh akan bergerak menuju paru-paru untuk menyerang balik virus. Namun, malah menyebabkan kebingungan, karena ternyata virus corona juga menginfeksi sebagian dari sel imun. Hal ini menyebabkan kekacauan sistem imun dan mengeluarkan sel imun lebih banyak dari yang dibutuhkan. Dua jenis sel saling menghancurkan. Sel neutrofil mulai mengeluarkan enzim untuk menghancurkan sel patogen dan juga sel sehat. Semakin banyak sel imun datang, maka semakin banyak kerusakan dan lebih banyak jaringan sehat paru-paru yang dibunuh. Hal inilah yang menyebabkan kerusakan permanen dan dapat menyebabkan cacat jangka panjang. Umumnya, sistem imun akan kembali normal secara perlahan. Sel imun mulai membunuh sel yang terinfeksi dan menghalangi virus yang akan menginfeksi datang kembali. Sel imun juga akan membersihkan area tempur. Mayoritas orang yang terinfeksi corona akan melalui tahap ini, dengan gejala relatif sedang. Namun, beberapa kasus menjadi parah hingga kritis. Kita tidak mengetahui persentasenya karena tidak semua teridentifikasi. Dalam kasus yang parah, jutaan sel epitel telah mati. Sel epitel mati membuat selubung pelindung menghilang. Berarti, alveoli, kantung udara, dapat terinfeksi oleh bakteri. Pasien yang terkena pneumonia atau dikenal juga dengan istilah paru-paru basah, pernapasannya menjadi berat, sehingga pasien membutuhkan ventilator untuk bertahan hidup. Sistem imun telah berjuang keras selama seminggu dan membuat jutaan senjata antiviral. Namun, ribuan bakteri yang membelah cepat membuat sistem imun menjadi kewalahan. Bakteri memasuki darah dan menyerbu tubuh. Dan jika hal ini terjadi, dapat terjadi kematian pada pasien. Virus corona sering dibandingkan dengan virus flu. Namun, sebenarnya lebih berbahaya. Angka kematian pun sulit ditentukan selama pandemi. Virus corona menyebar lebih cepat daripada virus flu. Karena tingkat penularan yang cepat dan tidak ada yang dapat memperlambatnya, sehingga banyak orang yang akan sakit dalam waktu yang sama. Dan bila jumlah pasien berlebih, fasilitas kesehatan akan kewalahan untuk mengatasinya. Sumber daya tidak akan cukup, seperti staf kesehatan atau peralatan seperti ventilator yang tersisa tidak akan mencukupi untuk menolong semua orang. Seseorang akan mati tak tertangani dan akan makin banyak tenaga kesehatan yang sakit. Kapasitas sistem kesehatan pun akan terpuruk lebih jauh. Bila hal ini terjadi, maka akan memunculkan pilihan tentang siapa yang berhak hidup dan siapa yang tidak.